Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan wawancara dengan salah satu pegiat dongeng yang ada di Lampung, yaitu Mbak Iin. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya aja yuk sama beliau. Halo, selamat siang Mbak Iin. Siang. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Mbak sekarang aktivitasnya lagi apa nih Mbak, sibukannya? Sekarang itu aktivitas lagi biasa ya, dongeng keliling, kemudian ada seminar, terus nulis gitu aja. Oh gitu, banyak ya? Biasa lah ya. Emak-emak. Oke. Yang penting tuh garis bawah emak-emak. Nah, terus Mbak Iin, Tribuners kan taunya tuh Mbak Iin tuh adalah seorang pegiat dongeng gitu ya Mbak. Nah, Mbak bisa ceritain nggak sih Mbak gimana dulu tuh awalnya bisa masuk ke sana? Awalnya ya, kan aku itu dari SMP kan memang udah dari SD sebenarnya sih sudah tertarik dengan dunia seni ya, dengan puisi, dengan drama gitu. Ketika SMP mulailah ikut yang namanya teater sama teman-teman. Sekarang masih ada sih teman-teman dari teater 1 ya, sekarang mereka di teater 1. Dulu tuh ada Jusmar, ada Kaiswadi Pratama, ada Aji Erwin, ada Jukerta Panji gitu barengan gitu. Tapi kan aku adik-adik tingkat mereka. Nah di SMP itu lama ya, dari SMP sampai kuliah itu masih ikut di dunia teater dan puisi dan menulis lah gitulah. Okay. Nah terus kemudian kan aku nikah kan aku cukup muda ya, aku punya anak. Nah setelah punya anak kan kagak bisa kemana-mana Makanya kecil, si Nada masih kecil tuh. Dibawa kemana-mana, mau kemana dibawa, mau nyesain kuliah dibawa, pokoknya belas nggak bisa di panggung. Terus suatu hari itu aku lihat temanku tuh juga anak teater, dia lagi mendongeng di salah satu acara ini deh, PTO besar di Lampung. Aku lihat, tapi dia mendongengnya itu dengan cara yang just dongeng lah gitu kan, nggak di-create yang gimana gitu. Terus aku lihat kayaknya ini bisa deh, tetap di dunia panggung, tetap mesti kayak latihan teater, tapi aku tidak terlalu menghabiskan waktu yang banyak banget untuk latihan, sebab aku punya tanggung jawab sama anak-anak. Terus aku bilang sama suamiku, Bang aku pengen bikin itu deh, ayo kata dia. Berhubung dia kan anak NGO waktu itu di Komite Anti Korupsi ya, itu kebiasaan tuh kalau kayak gitu tuh, kalau bikin sesuatu tuh langsung maunya itu langsung dilegalkan, apa ya, terus dibikinin visi misi gitu kan, dibikinin Remstra selama 5 tahun mesti ngapain ya udah hanya bikin, terus ngajakin teman-teman, ayo siapa yang mau gabung gitu kan. Siapa yang mau gabung? Awalnya sih pengen ngajakin teman-teman di teater gitu kan, tapi kan mereka punya kesibukan sendiri. Akhirnya aku selama beberapa tahun gitu sama suamiku sendiri aja. Di awal pembentukan ngerjain dongeng itu cukup lumayan susah ya, sebab kan itu sesuatu yang sudah tidak lagi populer, tidak lagi populer di kalangan orang tua, udah nggak populer, apalagi anak muda ampun, apalagi gitu kan. Terus, apalagi itu yang harusnya di tempat yang memang si dongeng itu sendiri berjaya, kayak misalnya TK ya, taman anak-anak dulu juga sudah tidak pernah dilakukan lagi oleh guru-gurunya di sana. Jadi benar-benar di awal tuh bikin mensosialisasikan lagi kembali dongeng itu susah ya Mbak. Kerja keras lah ya, mengetuk pintu sekolah, Bu, permisi Ibu, kami boleh nggak dongeng di sini? Aduh, anak ini dari mana? Mau dibayar berapa gitu? Oh enggak Bu, kami punya programnya. Waktu itu kebetulan kami mengajukan bantuan pendanaan, kita dapat gitu kan, bantuan dari Pemda provinsi waktu itu, ada pas dana hibah itu. Terus kemudian dari Dewan Kesenian Lampung juga waktu itu ini juga ke kita gitu, support juga. Ya sudah, kami jalan. Nah itu akhirnya sambil jalan itu kita bikin riset. Sejauh apa sih dongeng itu dikenal oleh masyarakat pada saat itu tahun 2002 waktu itu kan. Gimana sih kedudukannya? Apakah orang tua yang punya anak kecil itu menganggap bahwa dongeng itu perlu dan penting? Jawabannya doang mengerikan. Tidak. Kenapa? Oke. 90% yang pulang mengatakan bahwa mereka nggak butuh. Dia hanya butuh
kesuksesan seorang anak itu hanya tergantung dari IQ-nya. Jadi EQ, SQ itu udah tidak menjadi bagian penting dari kesuksesan. Nomor sekian ya, Mbak ya. Sekian dah gitu. Jadi kita buset nih, ini nggak bener ini menurut kita. Ya udah oke deh, kita harus banyak deh. Ini sosialisasinya harus banyak, berarti kan sumber dana juga harus banyak. Ya udah deh, kita akhirnya cari-carian gitu ya, ngebangun itu. Dari tahun 2002 ya mulailah itu 2003 atau terus 2004 terus masih itu dongeng keliling. Masih dongeng keliling dari satu sekolah lembaga lain gitu. ke lembaga lain, atau dari tempat misalnya kayak sore di kecamatan mana gitu kan, kayak gitu kita datang, ada teman bawa dongeng Mbak, nanti aku kumpulin teman-teman anak-anak di sekitaran rumahku, ya kita ke situ. Terus kawan-kawan dari, kebetulan begitu udah 5 tahunan gitu, teman-teman TV nasional tuh juga mau ngebantuin gitu, ayo Mbak kita bikin features, bikin apa gitu kan, Mozaik Indonesia lah dengan Metro waktu itu kan, terus kemudian ATV dan lain-lain semuanya, pokoknya mereka Mbak kami ikut, pokoknya kita giniin, kita sosialisasiin ini yang gede-gedean nih, soal bagaimana membangun kembali gerakan dongeng buat orang tua dan guru ya. Jadi thanks lah buat media ya, media juga mau bantuin banget, baik cetak maupun TV. Itu ya, wah itu luar biasa deh, mau gintilin aku kemana-mana. Nah, terus kan apa ya, dongeng itu kan udah apa kita bisa bilang itu sebagai kesenian yang udah agak lama banget gitu ya Mbak. Old lah ya. Dan menurut Mbak gitu Mbak, kenapa sih kok harus lagi digiatin lagi gitu untuk orang-orang mendongeng? Yang pertama itu gini, jadi dulu itu kita tuh orang tua zaman dulu itu sebenarnya intuitif aja ya, mengajarkan nilai-nilai itu lewat cerita. Dia muter itu kayak kita makan bubur itu, dia menyisihkan dari yang paling pinggir, nggak langsung jerok ke depannya gitu kan ya. Jadi dia membuat analogi cerita melalui cerita-cerita yang dibawakan oleh si kakek kita, si ibu kita. Padahal dia cerita itu tentang misalnya kejujuran. Dia cerita tentang seekor kancil yang mencuri timun. Nanti cerita itu sampai kita dewasa 25 tahun setelahnya aja masih sangat melekat. Nah di dalam cerita itu sendiri kan banyak makna, pesan moral banyak banget. Itu jadi kayak semacam apa ya, pengingat bagi si pendengarnya nanti ketika dia dewasa, itu kayak manggil-manggil kayak radar gitu loh, kayak ini kalau lo mau nyuri nih ingat lo cerita kancil, masa mau kayak gitu. Artinya kan dongeng yang mengandung banyak sekali pesan moral itu sangat baik buat anak-anak, dengan tanpa harus menggurui. Kalau nasihat kan jangan gini, jangan gitu, kebanyakan anak-anak gitu duluan nanti. Tapi kalau lewat cerita dia disindir halus, sebenarnya lewat cerita itu kan dia disindir halus tanpa si anak itu sadar kalau dia tuh sedang disindir. Sebenarnya itu kayak gitu kan dongeng. Nah, terus kemudian juga kita punya yang namanya bedtime stories ya. Zaman dulu itu kan kayak misalnya yuk injekin kakek, misalnya lagi nginjekin terus kakeknya itu cerita andi-andi lumut atau apa gitu kan, malin kundang dan lain-lain. Kita tuh inget banget ya, makanya nggak boleh kayak gitu. Terakhirnya kan siapa yang mau kayak malin kundang, nggak mau kayak ada dialog bangunan komunikasinya terjalin. Ada bondingnya juga jadinya. Juga kan dari cuman sekedar bedtime stories itu ada komunikasi yang kualitas komunikasi yang terbangun menjadi lebih baik. Ya kan, kita punya waktu bersama, kita punya tempat di mana keluarga bisa berkumpul lewat itu, lewat si dongeng itu. Jadi kalau dibilang penting banget sih. Sekarang itu anak-anak kan banyak menghabiskan waktunya sendiri-sendiri. Mama bergadget, papa bergadget, anaknya juga gadget kan. Kalau enggak kita nonton TV. Kalau nonton TV kan semua orang itu sibuk dengan pikirannya masing-masing ya. Oke lah ada bimbingan orang tua ketika dia nonton sinetron atau apa. Tapi itu kan mereka melakukan aktivitas yang pasif. Karena cuma menerima aja ya. Tapi kalau di dongeng, ketika anaknya
mengajukan pertanyaan ketika anaknya, iya betul mama tadi kemarin ya. Itu kan ada interaksi ya, interaktif antara si pendongeng dengan si orang yang didongengin. Nah itu yang dibangun lewat dongengan. Artinya bukannya nggak boleh nonton misalnya kartun-kartun yang ada di TV, di YouTube kan banyak juga tuh. Cuman kan itu pasif. Kita menonton, bukan kita pelaku, bukan si subjek, si anak bukan subjek. Nah kalau di dongeng itu anak itu subjek, karena dia dilibatkan, dia langsung. Kalau nonton Dora, ambil peta, anak-anak cuman bengong doang. Apalagi itu berhasil, karena anak nggak gitu kan, dia cuma ngeliatin, dia menjadi pasif. Kalau di dongeng itu aktif, dia aktif, dia sebagai pendengar sekaligus juga pencerita, sekaligus juga yang nambah-nambahin kan, kayak gitu. Ada interaksi lah antara si orang tua dengan si anak. Oke. Dan kalau misalkan ngedongeng itu apakah emang harus yang ekspresif gitu atau cuman sebatas baca juga nggak masalah Mbak? Sebatas baca juga boleh sih, tapi kan ekspresinya beda ya. Kalau kita membaca buku cerita kan ekspresinya kan di suara, dirasa bahasanya. Nah supaya anak, intinya tuh gini. Ketika kamu bercerita, kamu tuh kan harus membangun rasa dari cerita itu kan harus ada rasa. Supaya apa? Supaya anak bisa berempati. Ya, ketika dia sudah berempati, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kritis nih dari si orang tua. Pertanyaan-pertanyaan kritis itu akan membuat anak merefleksi. Misalnya gini, si kancil tadi nyuri deh, itu bener nggak deh ya? Itu refleksi. Seandainya kamu jadi si petani, seneng nggak sih kalau dicuri barang? Nggak mau lah bu, pasti kan dia begitu kan. Anak-anak akan bereaksi seperti itu ya. Nah itu namanya refleksi. Nah ketika dia sudah merefleksi, empati sudah dapet, refleksi sudah ada, dia akan ada aksinya. Tapi aksi moral ini jarang kelihatan pada saat itu juga. Langsung gitu ya, nggak bisa langsung ya Mbak. Bisa langsung, berdasarkan ada sebuah teori lain yang ngomongin bahwa itu akan tersimpan di alam bawah sadarnya dan akan muncul nanti kepada menjadi sikap hidup dia. Sikap hidup ya, artinya karakter dia nanti ke depan, 20 tahun, 25 tahun ke depan. Coba tanya orang-orang yang sudah dewasa sekarang, pernah nggak didongeng? Oh iya dong, aku tuh sampai gini loh. Sekarang tuh, nah dia membenarkan melakukan semacam koreksi kayak semacam itu bukan pembenaran ya, kayak semacam ya lu bener lu yang dibilang itu betul lu. Aku tuh masih ingat sampai sekarang. Terus kalau misalnya ada kejadian kayak gitu sama aku tuh inget loh cerita kakek gue itu. Nah semacam itu kayak ada pengingat gitu. Terus kemudian iya benar aku pernah dikasih tau kayak gitu dan akhirnya aku inget dan akhirnya aku nggak mau. Ada kayak gitu. Itu kan sikap hidup. Jadi nggak bisa langsung ya Mbak ya. Kalau aksinya itu sedikit lah yang bisa langsung, itu paling sedikit lah, cuman itu kan masih dicerna sama dia. Kemudian nanti baru masuk ke alam bawah sadar. Di alam bawah sadar dia ada memori jangka pendek, jangka panjang yang mau dikeluarin sama dia. Masih masuk lagi terus, nanti akhirnya mengendap di pikiran dia segala macam, jadi sikap hidupnya gitu kan. Dan yang jelas itu membangun daya imajinasinya anak. Kalau daya imajinasi, theater of mind di kepala dia ya, ketika si nenek atau ibu atau si tantenya cerita itu, kan dia punya theater of mind tuh, ada di benak dia tuh, kebayangkan imajinasi dia tuh kayak memang. Nah, anak-anak yang punya imajinasi tinggi itu cenderung akan lebih kreatif. Anak-anak yang kreatif cenderung akan lebih berhasil. Mana bayangin, orang kreatif itu udah kejepit juga tetap punya ini loh. Tetap punya jalan keluarnya sendiri. Dia nggak bakalan putus asa. Mau dijatuh timpa tangga atau gimana, udah pada keadaan yang paling susah sekalipun, yang namanya orang kreatif itu nggak bakalan putus asa. Nah harapan kita ke depan nanti, kita nggak pernah tahu kan anak itu mau jadi apa nanti, akan bagaimana nasibnya. Ya enak kalau misalnya dia baik-baik saja. Seandainya dia mendapatkan sebuah kejadian yang luar biasa dalam hidup dia, apa yang bisa nolong? Nggak ada toh kecuali dirinya sendiri. Kreativitas dia yang akan menolongnya. Nah, harapannya sih seperti itu. Kayak gitu ya Mbak ya. Dia punya imajinasi yang banyak. Kalau Mbak Yin sendiri dulu apa pernah nempuh sekolah dongeng gitu atau gimana? Enggak pernah. Aku cuma dari belajar bareng kawan-kawan gitu ya. Berarti otodidak ya lebih ya. Tapi memang kita dulu sih belajar itu
walaupun misalnya kumpulan anak-anak teater juga tetap mengkaji menganalisa banyak hal ya, baca bukunya juga banyak, terus hari ini diskusi mau pementasan ini diskusinya panjang. Oh iya. Tapi sih tentang tematik dari si cerita itu apa, misalnya nanti dari teori ini filsafat ini, aduh pokoknya gitu deh. Zaman itu. Tapi sekarang juga anak-anak teater juga melakukan hal yang itu karena itu penting ya. Jadi kita nggak cuma sekedar berucap say hello sama penonton, tapi kita nggak ngerti isi yang kita ucapkan itu seperti apa, itu kan nggak bagus juga. Berarti sebelumnya juga emang ada diskusinya dulu ya Mbak? Pasti itu ada kita penuh dengan itu sih, teman-teman teater dulu gitu. Okay. Sampai apa kalau ada di kartun tuh sebenarnya sih berasap. Oke. Tanduk terus berasap. Pusing apa ini? Gitu kan. Tapi sok kuat gitu. Tapi sejauh ini keluarga dukung nggak sih Mbak tentang mama aku tuh sih memang suka ya. Beliau dulu suka baca puisi gitu, suka juga di sini gitu. Pas anaknya ada salah satu anaknya yang turunnya ke kamu. Berarti emang udah ada darah seninya juga. Seninya ya. Nyokap sebenarnya, kalau itu nyokap yang dia suka bilang dulu mama kalau deklamasi aku ngomongin Hairil banget kan dia, aduh cinta banget sama Hairil. Tiap deklamasi bacanya Hairil. Oke. Dulu mamanya Mbak suka dongengin gitu atau gimana waktu masih kecil? Mama itu orang yang agak cerewet ya. Cerewet itu dalam artian nggak diem. Jadi anak-anaknya itu suka diajakin cerita, suka diajakin apa mau cerita dulu gitu kayak gitu ya. Kalau cerita, nah yang aku senangnya itu kan karena ibuku kan guru ya, mamaku tuh guru, dia suka bawa-bawa buku-buku. Kalau itu kan banyak buku-buku perpustakaan tuh yang bisa dibawa pulang terus dibaca gitu. Aku tuh paling demen tuh waktu kecil punya perpustakaanku sendiri gitu. Perpustakaanku sendiri ya, aku bangun di samping rumahku tuh yang belum jadi tuh, bikin rak-rakan, suka aku sewain. Jadi, umur berapa itu Mbak? Umur berapa ya, kelas 4 SD atau kelas 5 gitu. Dari situ aja sudah gitu kan. Kalau kakakku ada adik-adikku nggak suka yang begitu kan, mereka punya kegemaran sendiri. Nah, aku bikin perpustakaan sendiri, terus siapa yang mau sewa buku gitu kan, 50 perak gitu kan, sewanya 50 ya, alamatnya di mana, di pulangin gini kayak gitu banyak dulu buku banyak, tapi pas aku KKN aku sumbangin ke perpustakaan di ini mana gitu. Itu buku-buku balai pustaka gitu kan. Itu cakep-cakep tuh buku-buku zaman buku cerita dulu. gitu. Buku cerita, novel kayak gitu. Banyak banget. Berarti emang suka baca bukunya juga ya gitu. Dari kecil memang aku senang baca buku. Apapun ya, bukan cuma buku pelajaran. Kalau buku pelajaran kayaknya gue paling susah deh. Oke. Paling malas belajar. Belajar di sekolah tuh pasti lempar-lemparan dulu sama ibu, belajar nggak apa ya, terus kabur. Tapi kalau udah ayah papa pulang tuh bawa bobo apa tuh duluan sini gitu ya, bawa majalah terus kumpulin gitu. Duit nih. Oke. Kenapa disewain? Tapi selangkah lebih maju. Tapi seenggaknya kan sebelum disewa aku baca gitu. Mbak In ada buku favorit nggak sih Mbak tentang dongeng gitu? H.C. Andersen ya. Dongeng-dongeng H.C. Andersen tuh bagus. Itu dari kecil tuh aku suka banget lihat baca yang di H.C. Andersen. Tapi Petruk Gareng tuh di zaman Gareng tuh Maritis itu legend itu bacaanku dari kecil. Bobo nggak? Bobo dari kecil ya. Bobo dulu tuh kalau belinya itu di toko kasur ya dulu tuh ya. Toko kasur yang dekat pasar bawah gitu. Pasti belinya di situ. Apalagi kalau udah bobo yang minggu keberapa gitu. Borongnya banyak tapi bobo bekas. Tapi bagi kita sih tidak ada ya buku bekas itu enggak. Karena buku itu mau kayak mana juga tetap bisa dibaca. Mau dia terbitan tahun berapa, kalau itu buku cerita pasti tetap bisa dibaca. Iya. Kecuali kalau ilmu ya, kalau ilmu kan dia berjalan terus. Kita kalau ketemu buku babonnya kan perkembangan ilmu sekarang mesti dicari juga kan, relevansinya masih ada kah atau gimana. Tapi kalau buku cerita, novel dan sebagainya itu nggak ada buku bekas. Tidak ada buku bekas. Buku-buku tentang motivasi diri segala itu nggak ada buku bekas. Jadi ada sebenarnya kita tuh dari dulu sih sebenarnya aku sama teman-teman tuh punya prinsip gini.
yang minjemin buku itu orang gila, yang balikin buku orang goblok. Kok gitu? Terbalik, yang minjemin buku itu orang bodoh, yang balikin buku itu orang gila. Jadi aku nggak mau jadi bodoh dan tidak mau jadi gila, jadi nggak boleh minjemin buku ke orang. Kenapa? Kalau udah pinjem buku jangan pulangin. Oh, kok gitu? Betapa buku itu luar biasa buat kita. Apalagi dulu jajannya kan dikit ya, ngumpulin duit mau beli buku. Kapan udah dipinjem orang nggak pulang itu kan kesal, pulangin nggak buku gua. Berantem tuh bukan karena apa, karena temen nggak mulangin buku. Gitu. Ya ada buku ini nih, ada bagus nih. Pas zaman kuliah kan kita suka ada di UKMBS itu suka ada forum sastra meja kita, teman-teman. Forum sastra meja kita itu dibahas nih. Besok kita bahasnya buku ini ya, bukunya Freud ya, psikoanalisa. Oke, cari dong. Oh itu nggak jajan banget. Terus udah diskusi karena kita udah baca kan, jadi diskusi lancar. Itu teman pinjem ya itu. Seminggu kali pulangin, 2 minggu, 3 minggu nggak pulang, awas loh. Denda nanti nggak? Oke. Mulailah itu yang minjemin buku itu orang bodoh, yang balikin buku pinjaman itu orang gila. Jadi jangan pernah minjemin dan Pulangin buku. Kalau di perpustakaan gimana, Mbak? Kalau perpustakaan harus, kalau nggak keluar nilai. Beda lagi ya itu. Tapi banyak sih buku-buku di perpustakaan itu di pojokan itu berdebu, nggak dibacakan, sayang sebenarnya. Kasihin kita aja maksudnya. Oh gitu. Oh, siap. Sekarang udah ada perpustakaan lagi, Mbak? Ada, kalau di rumah ada perpustakaan. Oke. Tapi bukunya beragam ya. Nah, apa yang seneng tuh beli. Kalau ada buku kan mahal ya. Kalau Bagi sekarang ya ampun ya, itu istana dunia, surga itu. Ada bazar buku itu surga. Apa aja pokoknya beli dulu nanti bacanya. Urusan bagus apa enggak nanti ya? Nanti kita beli dulu. Karena demen sih lihat buku itu seneng gitu. Suka. Daripada kita baca yang di e-book kan banyak ya. Cuman lebih enak tuh baca buku tuh memang dipegang ya. Dipegang. Old ini, ancient kita kan kuno. Senangnya gitu. Oke. Nah sekarang Mbak Iin sudah berkeluarga ya, Mbak ya? Udah punya anak berapa? Anak 4. 4. Didongengin semua tah? Iya, Atau gimana? kecil mereka tuh memang raja dongeng ya. Kita di rumah tuh memang sampai dia umur 6 tahun masing-masing itu tiap malam tuh mesti didongeng. Mesti didongeng. Kadang-kadang emaknya yang tidur, anaknya nggak tidur. Apalagi yang kecil. Kalau yang kecil itu karena buku udah banyak, dia tuh sekali bawa buku tuh 5 atau 6. Ibu baca yang ini. Terus ibu udah gini. Masih main. Ini bahaya ini. Ibunya yang tidur. Kadang-kadang juga ibunya tidur sambil dongeng, terus ngomongnya ngalor ngidul karena yang keluar kan alam bawah sadar ya. Jadi itu deh ya, dia tuh ke istana. Dia terbang naik pesawat. Oh zaman dulu ada pesawat bu. Ibunya ngarang karena udah ngantuk. Terus sempat ada kesusahan gitu nggak sih Mbak untuk menjadi seorang pendongeng gitu? Mungkin waktu itu cuma menyesuaikan kadar. Kalau di teater itu kan materinya kan untuk orang dewasa, ya kan, kayak monolog dan lain-lain. Monolog atau drama yang dimainkan di teater itu kan untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak kan pasti kan grade-nya juga diturunin banyak ya. Terus nah itu sebenarnya agak sulit sih dulu banget ya, awal-awal itu aku agak sulit. Waduh ini mempelajari anak-anak. Akhirnya karena sulit, jadi aku harus belajar banyak. Jadi aku harus pelajarin tentang psikologi anak. Ya, sempat juga lah aku lihat di psikologi walaupun nggak kelar kan. Cuman pengen tahu ini gimana sih sebenarnya psikologi itu kayak mana sih, dunia yang kayak mana, apa sih relate-nya dia dengan dongeng kayak mana. Aku punya gambaran bahwa itu berhubungan kuat ya, gitu kan, karena yang kita hadapin anak-anak, jadi tumbuh kembang itu mesti sangat tahu anak usia segini apa yang dia sukai, apa yang tidak boleh berdasarkan teori apa, gimana masanya lagi gimana. Nah itu yang gue cari. Makanya aku kuliah di psikologi di mana waktu itu Mbak? Di Muhammadiyah sampai semester berapa ya, lupa aku.
ya seperti kuliah dan lari ke sini, ini ya diskusi lah sama teman-teman dosen yang umurnya juga udah seumuranku kan waktu itu kan. Cuman ya memang bukan motivasi untuk ngambil gelar ya waktu itu. Jadi begitu udah gitu aja. Udah dapat ilmu yang dipengenin, udah. Terus gimana cara alurnya menganalisa anak-anak gitu tuh. Udah ketemu, banyak nanya sama teman-teman yang psikolog. Sampai sekarang juga aku masih sering sih sama teman-teman psikolog. Kalau kayak gini gimana ya kondisinya? Kayak gini. Ini Mbak begini. Mereka juga mau bantuin banget kan. Ya udah. Aku bukan psikolog tapi dunia itu aku kenal gitu, aku tahu. Karena itu kebutuhannya untuk dicerita. Karena kan dongeng untuk tiap tahapan usia itu kan beda-beda. Beda-beda, dia nggak bisa. Misalnya kita nggak bisa cerita tentang Malin Kundang ke anak usia 6 tahun ke bawah. Dia nggak sampai. Kemampuan berpikirnya, kemampuan kognitifnya belum sampai. Cerita Malin Kundang tuh sangat abstrak, terus layernya banyak. Permasalahannya juga kompleks banget. Anak-anak usia 6 tahun nggak bisa untuk mengurai cerita Malin Kundang terus kemudian mendapatkan makna yang diinginkan. Itu susah banget. Ada temanku di Jakarta juga pernah. Jadi waktu pas aku di tempatnya Pak Renal Kasali waktu itu lagi ada pemilihan pendidik inspiratif Indonesia kan. Waktu itu dari Lampung aku yang dikirim. Nah kami di sana di karantina 3 hari lah. Di ngobrol juga dia sesama pendongeng juga, dia cerita gini, rupanya dia pikirannya itu sama gitu. Aku seneng ngedengerin dia tuh karena pikiran ternyata pikiranku dengan pikiran dia sama. Dia psikolog kan, dia juga pendongeng. Jadi dia bilang, kenapa katanya cerita Malin Kundang? Ya aku bilang karena memang nggak sanggup anak-anak untuk. Ya betul kata dia. Ada ini katanya, ada kisah katanya. Waktu itu aku diminta untuk mendongengi sebuah sekolah internasional kelas 3 SD ke bawah. Dia udah nggak mau cerita tentang Malin Kundang, tapi karena itu Hari Ibu, sehingga temanya kan Hari Ibu nih. Malin Kundang tuh kan cerita tentang durhaka pada ibu. Jadi pengenlah ngasih tahu ke anak-anak nggak boleh lo durhaka sama ibu. Ceritalah dia Malin Kundang. Karena itu sekolah internasional, jadi anak-anak kan memang sudah terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Oke, siapa yang mau sharing pendapatnya setelah mendengar dongeng tadi? Saya, cewek. Menurut kamu gimana? Itu sih deritanya orang Padang. Kata Malin Kundang itu ibu orang Padang itu suka ini katanya, suka apa namanya, suka ngutuk gitu jahat. Kalau mamaku mah enggak. Mamaku untungnya bukan orang Padang. Kan akhirnya kan beda. Iya, pesannya nggak tangkap. Pesannya tidak tertangkap oleh anak itu sebab kondisi kognitif mereka belum sampai. Itu kan uraiannya panjang banget. Cerita Malin Kundang tuh SMP lah bisa ngurai itu. Layernya banyak, pikiran tentang nilai, tentang apa banget. Anak-anak itu baru belajar nilai loh. Mau dikasihin yang begitu, aduh pusing juga. Satu lagi ada cerita kayak ceritanya Timun Mas. Timun Mas itu kalau di Jepang yang aku tahu, Jepang itu sudah merevitalisasi dongeng-dongeng tradisional mereka menjadi lebih kepada Bushido ya. Apa itu? Nilai hidup di Jepang itu kan untuk anak-anak sekolah tuh mereka belajar tentang Bushido. Jadi kehormatan, terus pride-nya seseorang itu dia harus punya nilai ini. Kalau di kita kan dongeng-dongeng kita bukan berarti buruk ya. Dongeng-dongeng Nusantara kita ini isinya kebanyakan tentang mengutuk, balas dendam, bunuh diri. Rata-rata tuh begitu. Jadi ibunya yang sedih terus kemudian masuk batu. Itu perbuatan orang yang mau bunuh diri. Kalau itu diceritakan di anak-anak usia 6 tahun ke bawah, waduh, apa yang ditangkap? Si Timun Mas. Kalau di Jepang, mau dia mati dimakan raksasa, si ibu sudah janji adalah hutang. Anakku harus dikasih. Perkara nanti ada datang tangan Tuhan, malaikat dan lain-lain menyelamatkan si Timun Mas, itu persoalan berbeda. Tapi janji ibu itu untuk memberikan si Timun Mas yang sudah umur 17 tahun pada si raksasa itu sudah dia tunaikan. Bukan membuat Timun Mas harus lari.
Kita kan berlindung Oke. di balik perih kemanusiaan katanya, nggak boleh gitu. Tapi itu yang nggak disampaikan. Cerita ke anak-anak itu ada yang putus gitu loh. Ada yang putus, benang merahnya nggak sampai. Nah ini kan orang bisa, ya udah kalau misalnya lo nggak suka lari aja dari tanggung jawab lu. Iya. Kan nggak boleh kayak gitu. Janji tetap janji. Jadi tetap janji. Perkara lu tidak bisa perkara kita tidak bisa menunaikan janji itu pada saat itu, ya itu persoalan beda. Tapi ngomong dulu gitu, lakukan dulu gitu, berupaya dulu untuk menepati janjimu kayak gitu. Kewajibannya. Ya, itu yang banyak ya. Yang akhirnya miss ya. Akhirnya jadi miss makna, miss nilai moral yang mau dikasihin ke anak-anak seperti apa. Jadi pendongeng juga nggak asal cerita, nggak boleh asal cerita. Yang penting bagus, yang penting lucu, yang penting anak-anak tahu, nggak boleh kayak gitu. Menurutku udah nggak kayak gitu, udah bukan zamannya itu lagi. Kita sudah, kalau ini mau dibangun jadi gerakan bersama, maka para pendongeng juga harus belajar soal psikologi anak. Terus tahapan perkembangan moral itu kan semuanya nilai pelajaran dasar yang harus dimiliki. Jadi nggak ada lagi tiba-tiba datang si Gatot kacanya begini, ya harus diterangin dulu kenapa Gatot kaca begitu. Nah itu dirangkainya tidak dengan cara mendikte, tetap di dalam rangkaian cerita. Nah itu yang jelimet sebenarnya. Itu yang susah buat Ternyata saya juga baru tahu kalau misalkan ternyata di sebuah dongeng itu bisa sedemikian rupa. Kalau digali itu luar biasa gitu. Bukan cuma sekedar cerita. Dongeng itu bukan cuma sekedar cerita. Oh cerita khayalan. Iya cerita gitu doang gitu kayak gitu ya. Banyak di dalam, bahkan di dalam cerita kenapa misalnya. Kenapa sih anak-anak itu lebih baik diceritakan tentang fabel? Tokoh-tokohnya adalah Hewan. tokoh hewan. Ya memang masanya. Ada tokoh psikologi kognitif namanya Piase. Piase itu mengatakan anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun tuh pada masa dimana dia pikirannya itu ada di masa animisme dinamisme. Jadi itu mereka tuh seneng banget ngebayangin siput bicara, si pohon ngomong. Jadi karena imajinasi yang tinggi itu ya. Jadi kalau kita mendekatinya dengan fabel, itu jadinya kliknya cepet, nyambung. Terus kemudian juga kalau misalnya nih kita mau cerita nih, ada anak di kelas tuh yang kata mamahnya tuh jarang mandi. Oke. Nggak mau mandi sore, kalau suruh mandi susah. Kan nggak mungkin misalnya namanya Andi. Andi adalah anak, kena bully dia si anak itu. Tapi kalau misalnya kita cerita kisah tentang si monyet atau si kera yang tidak suka mandi, hari pertama tumbuhlah lumut kecil di tangannya kera. Si kera udah garuk-garuk dia, udah gitu ya. Anak ini kan mikir, kok kayak aku. Padahal kita tidak menyebut nama dia. Dia tidak malu, temannya tidak membuli dia. Persoalan selesai. Iya. Yang tadi ya Mbak ya, kita menyindir tapi dia nggak ngerasa sindir. Oke. Itu sindiran buat anak-anak sebenarnya. Tapi kalau dibilang Andi tidak suka mandi, Andi jarang mandi kata temannya kan, jadi bullying lah di kelas itu. Kan kasihan si anaknya. Itu makanya aku lebih suka cerita fabel untuk anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah. Tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang binatang bisa bicara. Ada sih anak-anak yang cerdas, yang anak-anak yang sudah melampaui itu kok bisa ngomong. Itu ada triknya lagi. Oke, beda lagi ya Mbak. Nah, ternyata kan kalau misalkan di dongeng itu nggak cuma menyampaikan cerita doang gitu ya Mbak ya, dan itu juga butuh banyak pengetahuan gitu, survei terus dan analisa. Terus yang akhirnya membuat Mbak Iin gitu tetap bertahan di bidang ini tuh walaupun istilahnya banyak gitu proses untuk bisa mendongeng susah itu. ya. Penasaran sih sebenarnya dari awal. Dulu tuh penasaran dan lama-lama kan cinta juga ya. Aku kan punya anak gitu ya. Ini bisa diterapkan sama anak-anakku. Jadi sebenarnya anak-anak itu sebenarnya laboratorium hidup. Oke. Lab hidupnya itu anak-anak yang di rumah. Sejak dari dia lahir kan tahun 99 saya ada lahir tuh aku belum diriin dongeng, tapi memang aku memang suka cerita gitu dengan dia tuh, seneng gitu ya ngajakin dia. Memang dasar emaknya cerewet juga ya. Jadi dia jadi ceria gitu. Ngeliat dia jauh lebih secara verbal itu dia jauh lebih
di atas dari teman-temannya yang seumuran gitu ya. Kosakatanya sudah banyak, sudah bagus, dia nggak cedal, dia bisa menyanyikan berapa lagu, berpuluh-puluh lagu di usia dia yang masih 1 tahun dan hafal gitu kan, dan dia paham. Oh berarti ini bisa. Aku belum nemu dongeng. Begitu tahun 2001 kan adiknya tuh, aku 2002 tuh mulai ada yang namanya dongeng. Oh aku sudah melakukan, tapi belum terstruktur, belum menjadi, belum punya pijakannya A jadinya B itu belum ada, belum itu. Begitu tahun 2002 terus kemudian kembali untung deh gue ini pada anak-anak gitu. Jadi memang dongeng sendiri itu kendaraan yang baik ya buat anak-anak belajar bicara, dia mampu berani tampil. Kami melakukan itu di rumah tuh gitu dengan 4 anak itu. Oh, jadi laboratorium. Jadi laboratorium hidup, laboratorium hidup. Mereka nggak tahu kalau emaknya mereka, emaknya jahat, jadi bahan penelitian. Oke. Terus nanti kedepannya bakalan tetap di dongeng gini atau gimana, Mbak? Untuk Mbak Iin. Banyak yang bilang, kenapa nggak bikin YouTube channel, Mbak? Kenapa nggak bikin terus dongengnya itu dikasetin atau gimana? Kan awalnya itu adalah dongeng itu untuk sarana bagi membangun hubungan komunikasi langsung. Hubungan komunikasi langsung antara orang dewasa dengan anak-anak, antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak, nenek sama anak. Kalau misalnya kita bikin juga dalam bentuk begitu, apa bedanya? Gitu. Apa bedanya? Bukan nggak bisa. Kalaupun mau buat yang YouTube channel itu adalah panduan bagi orang tua untuk mendongeng. Itu yang sedang dikerjakan. Di panduan bagi orang tua, kan orang tua aku pengen Mbak cerita tapi bingung nih gimana. Iya, gimana malu. Bu kalau sama anak kagak usah malu, kagak keluar juga dari dalam ruangan itu kan. Anaknya, ini mama salah, udah gitu aja sama anak sendiri kan gitu. Karena tuh anaknya juga nggak tahu kalau salah. Gitu kan. Udah beban aja Mbak, jangan takut, yang penting cerita. Nah itu paling aku bikin panduan bagi orang tuanya, bukan itu dongeng langsung buat anak. Panduan karena nanti anaknya tetap lihat gadget juga. Iya. Harusnya kan mamanya yang cerita, papanya yang cerita, bukan si gadget itu. Itu kita nggak selesai dari gadget kalau itu pun dimasukin di YouTube atau di mana-mana. Nanti panduannya itu rencananya bakalan dipublish di YouTube atau di mana, Mbak? Pengennya gitu, panduan. Nah selama ini kan dari tahun 2007 itu 2007-2008 gitu, kita udah mulai ada kayak workshop, pelatihan, seminar gitu untuk guru-guru dan orang tua. Karena lama-lama dipikir ngerjain sendiri capek ya. Juga. Berapa ribu sekolah di Lampung ini gitu kan, kalau kita sendiri yang keliling kapan gua tidurnya gitu kan. Jadi harus berbagi ilmu dengan guru-guru. Sampai sejauh ini mungkin 10.000 guru dan orang tua yang sudah barengan kita dari tahun 2007. Dari tahun 2007 di Lampung, Palembang, Probolinggo, Jakarta, juga di Bandung. Barengan kawan-kawan tuker-tukeran ini aja ya, bawa ininya kayak gitu aja. Ada juga yang memang di-create dari dinas pendidikan, kerjasama dengan dinas pendidikan. Ada juga yang dengan mitra-mitra PAUD gitu. Ada yang kita memang berkeliling langsung ke sekolahnya. Ada yang dengan sponsor. Pokoknya sebisa mungkin itu tetap berjalan lah ya. Kegiatan pelatihan dan membagi sharing tentang dongeng itu tetap berjalan. Di 3 tahun 4 tahun belakangan ini memang kita banyak berbaginya dengan orang tua karena dia harus sudah mulai mengembalikan dongeng ke rumah-rumah toh. Kalau di sekolah mungkin gurunya sudah mulai paham. Ada, memang mereka wajib di TK PAUD itu wajib banget untuk ada dongeng, bahkan setiap hari, setiap pagi sebelum ada namanya morning circle itu ya, lingkaran pagi, mereka harus mendongeng di situ. Tapi banyak juga guru-guru yang belum melakukan, alasannya nggak tahu ceritanya. Tapi moga-moga guru-guru ke depan akan melakukan itu ya. Itu memang kewajiban mulai hari itu.
Siap. Nah, itu tadi hasil wawancara kita dengan Mbak Iin. Terima kasih banyak Mbak atas ilmu dan pengalaman yang bisa didengarkan oleh Tribuners sekalian. Nah, buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk komen dan subscribe ya. Subscribe. Bye. Jangan lupa